Hai sob, welcome back to my channel. Yay. Nah, di video kali ini gue akan ngebawa si Z untuk versi servis setahun, pas tahun nih. Gue punya motor ini pas tahun. Nah, nanti kita cek nih apaan aja kendala pas ini, dan servis tahun ini apaan aja sih yang dilakuin. Ayo Pak. Alhamdulillah, kilometer nambahnya cuma dikit ya. Baru inget servis tahun. Oke, hasil yang ketiga servis ya kan loh. Ini hasilnya A sob. Jadi nggak ada masalah ya Pak. Siap, makasih Pak. Oke, alhamdulillah servis terakhir gratis selesai, dan tadi akhirnya cuma dicek sistem sama ganti oli gratis yang terakhir, karena motornya nggak diapa-apain, maksudnya nggak dipakai jauh juga, dan secara sistem tadi normal, nggak ada kerusakan atau apa-apa, jadi nggak masalah kata dia gitu. Terus yang kedua, ini oli gue udah 1200 ternyata. Nah ini gue nolin. Kenapa jadi enak banget tarikannya? Kenapa perasaan gue dong ya? Terus, oh iya, filter olinya sob, filter olinya gue bawa ya kan, karena abis ganti filter oli juga kata abangnya, wah ini filter olinya masih bagus, mau diganti sekalian, apa dibawa balik aja kata dia. Nanti di next service baru diganti sekalian. Oh iya ya, boleh gue bilang gitu. Filter oli itu kan idealnya memang 5.000 sampai 10.000 km kata bapaknya. Terus gue bilang ya udah, daripada bongkar terus lama juga, karena motor juga jarang dipakai, akhirnya cuman diganti oli doang sama service cek doang. Karena memang melihara motor injection yang full digital ini lebih mudah sob. Ya itu mudahnya, semuanya udah tersistem komputerisasi, jadi kita nggak perlu cek buka, cek fisik setiap kali servis 3 bulan sekali gitu, nggak kayak motor zaman dulu. Lebih simpel lah kalau melihara motor injeksi itu. Nah sekarang saatnya gue kasih tahu experience gue selama 1 tahun ya. 1 tahun gue pakai ZX. Menurut gue nih, pertama untuk spare part harganya ya boleh dibilang nggak murah-murah banget kayak motor 250 lainnya sob. Dibanding Yamaha, gue juga melihara Yamaha, itu harga spare partnya ZX ini cenderung agak lebih mahal. Ya wajar sih, motor agak lebih mahal juga, tapi dibanding CBR 250 pun ini masih agak lebih murah daripada CBR 250 RR. Dan kalau 250 RR itu agak lebih agak lebih mahal harganya. Kalau ZX ini agak lebih medium range ya menurut gue loh ya, karena gue juga pernah melihara 250 cc. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk konsumsi bahan bakar, hitungannya ini 250 cc 4 silinder ini lumayan irit buat gue ya. Kalian bisa lihat sendiri average gue nih, average gue 25,1, sedangkan tadi gue ngobrol sama yang pakai Versys, itu average dia 22, sama dengan Z250. Kalau gue pakai MT, average gue hampir 30 km per liter. Kalian bisa cek video-video touring gue kalau gue udah selesai touring pakai MT, harga average penggunaan BBM gue segitu ya. Terus yang ketiga, untuk ukuran 250 cc ini motor cenderung panas sob. Dibanding 250 cc CBR itu juga udah lumayan cukup panas menurut gue, mungkin karena kompresinya tinggi. Kalau MT series sama R25 series, sepengalaman gue punya, itu nggak begitu panas. Tapi kalau ZX ini, lo buat jalan bentar aja gitu, suhunya cepet banget naik. Nah, itu yang ketiga ya tadi ya. Yang keempat, untuk netralin sob, nih salah satu kelemahan nih. Jadi kalau kita berhenti di lampu merah gitu, dari posisi gear masuk sampai netral, itu motor agak susah dinetralin sob. Padahal gue pakai masih oli bawaan, dan kalau kemarin sempat ganti oli sekali itu pakai oli Shell Ultra. Tapi untuk shifting itu enak banget, ceklak doang.
PR-nya cuman di netralin sih buat gua. Karena kalau udah di netralin itu susah banget, dari 2 atau 1 mau ke N tuh agak susah. Tapi kalau buat shifting enak banget nih. Kayak ini nih sekarang nih, quick shifternya tuh enak banget. Nah kalau di auto blipper no enak, nggak perlu effort. Tapi kalau buat netralin itu agak susah. Itu yang keempat. Ban sob, buat gua bannya ZX ini originalnya nih not recommended menurut gua. Walaupun udah pakai Dunlop GPR 300, gue masih merasa belum dapat banget feel-nya pakai ZX ini dengan ban standarnya. Sedangkan si MT aja bannya udah gue ganti soft compound. Nih. Nih gue baru dapat, jadi gue harus agak setengah kopling dikit baru dapat netralnya. Terus yang ban tadi gue bilang, kalau saran gue lo pengen beli ZX, lo pertimbangin buat ganti ban, karena bannya itu yang original bawaan buat gue sih nggak rekomen banget. Gue kayak nggak dapet feel-nya, dan ke tanah, ke aspal tuh kayak nggak ngegrip gitu. Bahkan waktu gue riding ke Dieng rame-rame, kita semua yang pakai ban standar original itu punya persepsi yang sama, punya feel yang sama. Menurut gue dan kawan-kawan ZX, kayak Mas Devon gitu, salah satu temen gue, kayak Dennis juga, itu mereka bannya juga mengalami hal yang sama, jadi nggak begitu ngegrip menurut gua ke tanah. Jadi pertimbangin buat bannya. Buat rem, wah mumpuni banget. Buat shock breaker depan belakang, wah itu udah cukup sih. Jadi buat lo yang pengen standaran kayak gua, kenapa nggak dimodif? Nah itu originalnya aja udah cukup menurut gua. Shock depan belakang, remnya wah nggak usah ditanya sob. Walaupun dia disnya masih semi floating, tapi udah enak kok. Dan ABS-nya, kalau yang seri ABS itu juga mantep banget sih. Menurut gua udah jos banget yang seri ABS. Jadi kadang-kadang nih kita, ya ini motor kan suka lari sendiri itu, digas dikit lari sendiri. Terus kadang-kadang suka ada bebek nyebrang, onta nyebrang gitu, yang nggak tengok kanan kiri, main seberang aja. Nah itu PR tuh kalau kayak gitu. Nah ABS itu enak banget. Nah nih tuh, gue nyentuh dikit rem depan aja nih, tuh udah langsung set gitu. Beda banget gue pakai Yamaha MT25. Waktu MT25 ada effort dikit, sedangkan kalau pakai ZX ini cukup sih. Yang terakhir, karakter mesinnya, gue bilang ZX ini karakter mesinnya kayak Ninja RR sob, atau motor Ninja RR 2 tak. Dimana gimana powernya atau tenaganya baru bener-bener keluar ketika lo udah capai di RPM 8000 up lah. 6000 ke atas baru mulai terasa, 8000 up itu baru mulai keluar gitu ganas. Sedangkan kalau RR kan di 7000, begitu skip main itu udah enak banget, set gitu. Sedangkan kalau dia ini tenaganya baru keluar di 6000, udah mulai terasa, 8000 baru mulai terasa. Nah ini kalau kayak gini cukup lumayan panas nih. Jadi karakternya bener-bener kayak Ninja RR. Buat kalian yang pengen punya motor 250 cc, experience, pengen tenaganya oke gitu, cukup. Menurut gue pertimbangin buat compare antara motor 2 silinder sama 4 silinder, karena karakternya beda banget sob. Walaupun 250 cc, satu-satunya yang bikin gue bertahan atau betah pakai ZX itu ya suaranya memang sih, sama total package yang dibawa nih, mulai dari pengereman, handling dan macam-macam, ini memang menawarkan experience yang baru. Sedangkan kalau kalian yang butuh 250 cc, biaya maintenance murah, terus nggak boros-boros banget. Nah pertimbangan ini 2 silinder kayak R25 gitu kalau yang untuk si itunya, atau Ninja 2,5 Fi gitu, karena spare partnya pasti akan lebih murah, pajaknya lebih murah. Kayak busi aja pasti lebih murah, kampas rem pasti lebih murah gitu dibanding dengan yang 4 silinder. So far ini aja sob. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, monggo cek komen atau DM IG aja, nanti insya Allah gue tanggepin. Jadi experience gue setahun pakai ZX,
Ini sih so far puas pakai banget. Karena apa? Gua ditawarkan sesuatu yang baru sama Kawasaki, yaitu motor 4 silinder dengan experience baru, yaitu tadi tenaganya oke loh ya, bukan mantap banget, tenaganya oke, riding experience juga oke, pengereman juga oke, handlingnya oke, pokoknya total package lah seperti yang pernah gua sampein dulu. Jadi lo kalau ngarep sesuatu yang lebih dan pengen nyoba sesuatu yang baru, 250 cc 4 silinder nih oke banget menurut gua. Oke? So thank you sob udah ngeliat video kami, dan see you di next video. Bye bye.